Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian mesti bersemangat untuk belajar fisika hari ini tentang gerak melingkar. Semuanya hadir hari ini kan? Hari ini kita akan belajar tentang gerak melingkar. Di minggu pertama dan kedua kita udah belajar tentang gerak lurus. Minggu ketiga kita udah belajar tentang gerak parabola. Minggu ini ibu akan mengajarkan kalian tentang gerak melingkar. Sebelum ke materi, ibu akan bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat atau memperhatikan gerak jarum jam? Nah, gerak jarum jam itu merupakan salah satu dari contoh gerak melingkar karena dia berputar melingkar. Jadi, apa itu pengertian gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi suatu titik tertentu. Ibu ulangi sebelum ditulis. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi suatu titik tertentu. Oke? Jadi gerak melingkar itu merupakan gerak yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi suatu titik tertentu. Contohnya tadi jarum jam. Setelah itu ban yang kita putar-putar. Setelah itu hula hoop. Nah, masih banyak lagi contoh dari gerak melingkar yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke? Gerak melingkar memiliki ciri-ciri yaitu lintasan berbentuk lingkaran. Tadi yang pertama sesuai dengan pengertiannya. Ciri yang kedua yaitu memiliki kecepatan sudut yang sama. Ciri yang ketiga memiliki percepatan sentripetal yang sama pada setiap titik. Ciri yang keempat memiliki gaya sentripetal. Nah, untuk lebih jelasnya ibu tulis ya. Ciri-ciri ini bisa disebut juga dengan karakteristik. Yang pertama tadi lintasannya berbentuk lingkaran. Selanjutnya memiliki kecepatan sudut yang sama. Apa tadi yang ketiga ibu bilang? Ya, memiliki percepatan sentripetal yang sama pada setiap titik.
keempat, gerak melingkar ini memiliki gaya sentripetal. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jadi sudah jelas ya, gerak melingkar itu merupakan gerak suatu benda yang memiliki lintasan berbentuk lingkaran yang mengelilingi suatu titik tertentu. Gerak melingkar memiliki 4 ciri, yaitu lintasan berbentuk lingkaran, kecepatan sudut yang sama, yang ketiga memiliki percepatan sentripetal yang sama pada setiap titik, yang keempat memiliki gaya sentripetal. Oke, kita lanjut. Adapun besaran-besaran fisika yang ada di gerak melingkar ada beberapa, yaitu besaran fisika yang pertama yaitu periode dan frekuensi. Apa itu periode dan apa itu frekuensi? Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu putaran penuh. Kita tulis periode Nah, jadi periode itu adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu putaran penuh. Kalau frekuensi adalah banyaknya putaran yang terjadi pada tiap detik. Jadi beda dia ya. Kalau frekuensi Nah, bisa kalian bedakan kan? Apa bedanya periode dan frekuensi? Kalau periode tadi adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu putaran penuh, sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang terjadi pada tiap detik. Karena tadi gerak melingkar merupakan gerak yang berputar. Oke?
Nah, dari dua pengertian ini kita bisa buat persamaan periode dan frekuensi. Kita buat persamaan matematisnya ya. Kalau tadi periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu putaran penuh. Jadi persamaannya kita buat T besar, periode dilambangkan dengan T besar. Waktu kita buat T kecil, ya, waktu kita buat T kecil per M. N ini merupakan banyaknya putaran, sedangkan frekuensi bisa kita buat persamaannya N per T. Kenapa N per T? N ini banyaknya putaran, T itu waktu. Jadi kita lihat pengertiannya tadi. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilambangkan dengan N yang terjadi pada tiap detik yang dilambangkan dengan T. Oke. Periode dan frekuensi memiliki hubungan, yaitu T sama dengan, siapa yang tahu? T sama dengan 1 per V. T sama dengan 1 per F. Sedangkan F sama dengan 1 per T. Oke. Kalau kita ingin mencari periodenya, sedangkan yang udah diketahui frekuensinya, kita bisa menggunakan rumus ini. Begitu juga dengan ini. Kalau sudah diketahui periodenya, sedangkan kita ingin mencari frekuensinya, bisa kita menggunakan rumus 1 per T. Oke? Kita lanjut. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, coba kalian perhatikan video ini. Nah, pada video tadi, anggap kursi sebagai kecepatan linier. Jadi, besarnya kecepatan linier selalu tetap, tapi arahnya berubah-ubah. Nah, Ibu ulangi, kalian tadi udah melihat video kan? Nah, pada video itu, anggap kursi sebagai kecepatan linier. Jadi, besarnya kecepatan linier selalu tetap, tapi arahnya yang berubah-ubah. Dan arah kecepatannya selalu selalu menyinggung lingkaran. Seperti gambar ini. Nih. Ini kecepatan linier, ini kita anggap kursinya, dia selalu menyinggung lingkaran. Oke? Jadi, kita tuliskan kecepatan linier yaitu besarnya panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Kecepatan linier adalah
Nah, jadi kecepatan linier itu merupakan besarnya panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Bisa kita tulis persamaan matematisnya, yaitu V sama dengan delta S per T. Oke. Kenapa di sini delta S? Harusnya kan jarak per waktu. Delta S karena merupakan gerak melingkar, sedangkan T tadi kan merupakan periode. Periode itu waktu yang diperlukan benda dalam menempuh satu lingkaran penuh. Oke. Bisa juga kita buat V sama dengan rumus lingkaran, yaitu 2πr per T. Oke. Bisa pakai rumus ini, bisa pakai rumus ini, bisa juga pakai rumus satu lagi, yaitu V sama dengan 2π FR. 2π dikali frekuensi dikali dengan R. R itu jari-jarinya. Oke. Selanjutnya, yang pertama tadi kecepatan linier, yang kedua kecepatan anguler. Kecepatan anguler ini disebut juga dengan kecepatan sudut. Apa itu pengertian kecepatan anguler atau kecepatan sudut? Yaitu besarnya perubahan sudut dan dalam selang waktu tertentu. Kita tulis, yaitu besarnya perubahan sudut dalam selang waktu tertentu. Oke. Kalau kecepatan linier tadi merupakan panjangnya lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, sedangkan kecepatan anguler atau disebut dengan kecepatan sudut, yaitu besarnya perubahan sudut dalam selang waktu tertentu. Kecepatan anguler dilambangkan dengan omega. Omega, oke? Kita buat persamaannya. Omega sama dengan delta I per delta T. Bisa juga dibuat dengan 2. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ayo kita review ulang apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi gerak melingkar. Pengertian gerak melingkar yaitu gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi suatu titik tertentu. Ciri-ciri gerak melingkar ada 4, yaitu lintasan berbentuk lingkaran memiliki kecepatan sudut yang sama, memiliki percepatan sentripetal yang sama pada setiap titik, dan memiliki gaya sentripetal. Besaran-besaran fisika yang terdapat pada gerak melingkar yaitu yang pertama periode dan frekuensi. Oke. Yang pertama periode dan frekuensi, yang kedua kecepatan linier dan kecepatan anguler. Nah, hari ini sampai di situ materi kita. Ibu harap kalian paham dengan materi-materi yang telah Ibu ajarkan hari ini. Dan sesuai dengan RPP, kita telah mencapai tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama materi gerak melingkar, yaitu kalian
Paham apa itu gerak melingkar, ciri-ciri gerak melingkar, dan beberapa besaran yang ada pada gerak melingkar? Oke? Minggu selanjutnya kita akan belajar tentang percepatan sentripetal, gaya sentripetal, dan contoh soal. Ibu mau kalian membaca-baca lagi dan mereview lagi materi-materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini dan minggu lalu. Karena minggu depan sebelum kita melanjut materi ini, Ibu akan melaksanakan kuis harian, oke? Nah, jadi Ibu harap sebelum masuk kalian sudah belajar tentang ini. Dan ketika masuk kita mereview-review lagi materi yang sudah kalian pelajari. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.